Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Dwi Marena. Saya dari Prodi D4 TLM dari Universitas Al-Irsyad Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus lisolitik dan siklus lisogenik. Jadi di sini ada siklus lisolitik. Yang pertama itu ada fase adsorpsi, yaitu penempelan ekor virus ke dalam tubuh inang. Yang pertama itu nempel dulu. Yang kedua itu namanya penetrasi atau injeksi, yaitu artinya asam inti dari si virus itu masuk ke dalam tubuh si sel inang ini. Kalau sudah masuk, yang ketiga itu ada fase eklifase. Nah, eklifase di sini maksudnya adalah si virus melumpuhkan DNA dari si inang. Di sini kan ada inang itu sel inang ini. Jadi sel inang itu dinonaktifkan. Jadi yang lebih mengontrol itu relevasi DNA si virus, itu eklifase. Nah, kemudian yang keempat itu tahap fase sintesis, yaitu terjadi pembentukan beberapa partikel dari si virus. Ini masih memulai, ada kapsidnya, ada ekornya, ada lehernya, ada tubuhnya. Nah, yang kelima itu ada fase replikase, yaitu partikel yang satu tadi, ada satu kapsid tadi digandein jadi 3 ekor, ada 3 ekornya, ada kapsidnya. Jadi yang keenam itu tahap perakitan, itu semua itu udah lengkap, udah menyatu si virusnya. Lah, fase ke-6 itu sudah banyak partikelnya. Setelah itu ada fase ke-7, fase itu lisis. Lah, dinding sel itu sebagai inang itu pecah, jadi keluarlah anak-anak virus yang sudah lengkap dan yang jumlahnya itu sudah banyak. Sekarang kita masuk siklus yang kedua, yaitu siklus lisogenik. Siklus yang kedua ini lebih panjang daripada siklus lisolitik. Nomor 1 dan yang kedua itu sama dengan litik. Yang pertama itu ada absorpsi, berarti penempelan serabut ekor virus ke dinding sel bakteri. Yang kedua itu ada injeksi, sama dengan penetrasi, berarti masuknya asam inti, misalnya itu DNA. DNA virus masuk ke dalam tubuh si bakteri. Tahap ketiga, tahap keempat dan kelima itu berbeda dengan litik. Sementara tahap ke-6, 7, 8, 9, 10 itu sama dengan tahap litik. Jadi ada persamaan dan perbedaannya. Jadi tahap yang ketiga itu penggabungan. Jadi DNA virus dengan DNA bakteri itu bergabung. Mereka masih berteman gitu. Yang keempat itu fase pembelahan. Artinya di sini sel bakteri itu sebagai inang itu membelah. Nah, DNA-nya si virus juga ikut membelah. Yang kelima, fase pemisahan. Jadi mereka kan gabung, sekarang mereka pisah. Jadi si DNA si virus itu pisah dengan DNA si bakteri. Nah, di nomor 6 itu, jadi kan mereka udah pisah. Nah, di 6 itu ada eklifase, berarti si virus itu menonaktifkan DNA si bakteri. Jadi lumpuhlah DNA. Sehingga yang mengkoordinir, yang mengontrol itu sepenuhnya si DNA virus. Nah, setelah itu sama dengan litik. Fase sintesis membentuk beberapa partikel dari si virus. Ada kapsidnya 1, serabut ekornya 1, ekornya 1, lehernya 1. Yang ke-8 itu replikasi, menggandalah.
Jadi ada yang satu kapsid itu menjadi 3, mungkin menjadi banyak. Yang ke-9 itu perakitan, artinya mereka yang terpisah dari perakit partikel ini menyatu semua. Jadi kapsid leher itu menyatu dan jumlahnya sudah banyak. Kemudian yang 10 itu lisis, dinding selnya bakteri itu pecah, kemudian keluarlah anak-anakan virus yang sudah lengkap dan DNA-nya sudah banyak. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang lisolitik dan lisogenik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.